Pemirsa, sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu dimakamkan di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintainya. Dan saat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendekati ajalnya karena luka tusukan Abu Lu'lu'ah, ia ingin sekali dimakamkan di samping dua sahabatnya yang paling dicintai dalam hidupnya, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namun makam Rasul dan Abu Bakar berada di kamar Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar dan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Umar bin Khattab meminta putranya Abdullah bin Umar untuk mendatangi Aisyah radhiyallahu anha agar diizinkan sang ayah dimakamkan di samping dua orang tercintanya. Ketika Abdullah bertemu ibunda Aisyah, beliau berkata, "Umar bin Khattab menitipkan salam kepadamu. Dia meminta izin untuk dimakamkan di sisi kedua sahabatnya." Lalu ibunda Aisyah menjawab, "Sebenarnya aku menginginkan hal itu untuk diriku, tetapi pada hari ini aku akan mengalah untuknya." Jawaban ini pun disampaikan Abdullah ibnu Umar kepada ayahandanya, dan kemudian Umar bin Khattab berkata, "Alhamdulillah, tidak ada sesuatu yang lebih penting daripada itu. Jika aku telah meninggal, bawalah jenazahku, kemudian ucapkanlah salam dan katakan, Umar bin Khattab meminta izin. Jika Aisyah mengizinkan, masukkanlah aku. Jika tidak, makamkanlah aku di pekuburan kaum muslimin." Pemirsa, permintaan Umar bin Khattab untuk dimakamkan di samping Nabi SAW dan Abu Bakar menjadi landasan para ulama akan keutamaan dimakamkan di samping orang yang kita cintai. Tetapi tentu hal ini tidak berlaku mutlak. Ada syaratnya. Salah satunya adalah status tanah yang disiapkan sebagai liang lahat. Seharusnya tanah milik sendiri atau di kompleks pemakaman keluarga, bukan di pemakaman umum. Karena pemakaman umum diperuntukkan bagi semua kaum muslim yang lebih dahulu meninggal dunia. Oleh karena itu, praktek makam bodong seharusnya dihindari. Sekalipun tujuannya baik, namun proses mendapatkannya dilakukan dengan cara yang tidak benar, apalagi dengan cara suap. Na'udzubillah. Dalam hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Hibban, sahabat Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum. Nah, pemirsa, mempersiapkan tempat makam boleh saja dilakukan. Lebih baik kita mempersiapkan amalan ibadah sebagai bekal kehidupan setelah mati daripada sibuk mempersiapkan lahan tempat pemakaman. Ada di kamar Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar dan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Umar bin Khattab meminta putranya Abdullah bin Umar untuk mendatangi Aisyah radhiyallahu anha agar diizinkan sang ayah dimakamkan di samping dua orang tercintanya. Ketika Abdullah bertemu ibunda Aisyah, beliau berkata, "Umar bin Khattab menitipkan salam kepadamu. Dia meminta izin untuk dimakamkan di sisi kedua sahabatnya." Lalu ibunda Aisyah menjawab, "Sebenarnya aku menginginkan hal itu untuk diriku, tetapi pada hari ini aku akan mengalah untuknya." Jawaban ini pun disampaikan Abdullah ibnu Umar kepada ayahandanya, dan kemudian Umar bin Khattab berkata, "Alhamdulillah, tidak ada sesuatu yang lebih penting daripada itu. Jika aku telah meninggal, bawalah jenazahku, kemudian ucapkanlah salam dan katakan, Umar bin Khattab meminta izin. Jika Aisyah mengizinkan, masukkanlah aku. Jika tidak, makamkanlah aku di pekuburan kaum muslimin." Pemirsa, permintaan Umar bin Khattab untuk dimakamkan di samping Nabi SAW dan Abu Bakar menjadi landasan para ulama akan keutamaan dimakamkan di samping orang yang kita cintai. Tetapi tentu hal ini tidak berlaku mutlak. Ada syaratnya. Salah satunya adalah status tanah yang disiapkan sebagai liang lahat. Seharusnya tanah milik sendiri atau di kompleks pemakaman keluarga, bukan di pemakaman umum. Karena pemakaman umum diperuntukkan bagi semua kaum muslim yang lebih dahulu meninggal dunia. Oleh karena itu, praktek makam bodong seharusnya dihindari. Sekalipun tujuannya baik, namun proses mendapatkannya dilakukan dengan cara yang tidak benar, apalagi dengan cara suap. Na'udzubillah. Dalam hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Hibban, sahabat Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum. Nah, pemirsa, mempersiapkan tempat makam boleh saja dilakukan.
Lebih baik kita mempersiapkan amalan ibadah sebagai bekal kehidupan setelah mati daripada sibuk mempersiapkan lahan tempat pemakaman. Sudah biasa kita lihat di sekitar kita, karena memang tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok hidup berkeluarga. Tapi jika yang diperebutkan lahan makam, mungkin menjadi fenomena ganjil. Hal inilah yang kini sedang terjadi di kota besar seperti di Jakarta. Ternyata tidak semua pemakaman umum yang terlihat dipenuhi batu nisan itu sudah ada isinya. Beberapa batu nisan yang menjadi tanda makam seseorang ternyata kosong atau fiktif, alias bodong. Terlepas dari prosesnya yang diduga ada unsur kecurangan, namun fakta yang mengejutkan adalah sejumlah pemakaman fiktif itu terjadi karena adanya keinginan orang yang masih hidup untuk dimakamkan di samping orang yang dicintai. Fakta ini memunculkan pertanyaan, apakah memang ada keistimewaan tersendiri bila seseorang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, beberapa pekan lalu pejabat instansi Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta melakukan inspeksi ke hampir 30 tempat pemakaman umum atau TPU setelah muncul dugaan adanya makam bodong atau fiktif di pemakaman umum. Makam-makam ini sepintas tampak sama dengan kuburan pada umumnya. Tapi, meski dilengkapi dengan nisan, tidak ada satupun jenazah yang dikuburkan di dalamnya. Tindakan Dinas Pertamanan dan Pemakaman ini dilakukan karena banyak warga ibu kota yang khawatir ketika keluarganya wafat sulit untuk mencari tanah kuburan. Dalam pengecekan dinas terungkap fakta yang mengejutkan. Makam yang tampak penuh sesak dengan batu nisan ternyata lebih dari 30 makam masih kosong atau fiktif atau pemakaman bodong di TPU yang tersebar di 5 wilayah provinsi Jakarta. Ada beberapa cara yang dilakukan Dinas Pertamanan dan Pemakaman untuk mengidentifikasi makam fiktif. Pertama adalah melihat kondisi makam di TPU. Batu atau papan nisan biasanya sudah terpasang di makam, tetapi gundukannya tidak ada. Selain itu, kondisi rumput di makam fiktif biasanya kurang terawat. Kepadatan tanah makam palsu juga berbeda dengan kuburan pada umumnya. Di dalam liang lahat biasanya terdapat rongga untuk menempatkan jenazah, sehingga kepadatan tanahnya longgar. Berbeda halnya dengan makam fiktif yang sangat padat. Langkah terakhir Dinas Pertamanan dan Pemakaman untuk menertibkan tanah makam adalah melakukan pengecekan administrasi. Keluarga ahli waris harus mengurus izin penggunaan tanah makam atau IPTM. Makam yang diduga fiktif biasanya tidak memiliki IPTM dan tidak ada ahli waris yang bisa dikonfirmasi. Keberadaan makam bodong ini tentu melibatkan banyak pihak dan oknum-oknum yang ingin mengeruk keuntungan pribadi. Para pengguna jasa makam palsu ini ingin memesan lahan agar berdampingan dengan orang yang dikasihinya. Indikasinya kita lihat bahwa pertama adalah pesanannya. Jadi pesanan, makam-makam pesanan itu misalnya ketika suami berada di makam sini, kemudian istrinya pesan di sebelahnya, misalnya. Ini kan pesanan. Nah, sementara diperkenankan melakukan pesanan. Sehingga kita melihat bahwa secara fisik makam itu ada gundukannya, ada nisannya, tetapi isinya tidak ada. Ini karena ini pesan, ini bisa dilihat atau bisa dilihat di datanya seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang memang fiktif itu yang indikasinya kemudian nanti untuk dijual belikan. Nah, kita melihat kemarin yang contoh di Kawi-Kawi itu ada lokasi yang memang sebelumnya itu belum ada makam, kemudian diuruk lokasi tersebut dan diletakkan nisan seakan-akan ini sudah terpakai. Padahal itu masih kosong, sehingga ketika ada masyarakat menemui calo, langsung bisa ditunjukkan. Makalah terjadi di situ transaksi jual beli. Ini indikasi-indikasi seperti itu. Ya. Sejumlah teks agama menjelaskan orang yang meninggal akan memasuki alam lain yang tidak ada kaitannya dengan dunia lagi. Itulah yang disebut dengan alam barzakh. Sebuah fase kehidupan setelah mati, tempat penantian proses keabadian menuju alam akhirat. Di tempat ini ada siksa dan kenikmatan. Jika demikian keadaan orang di alam barzakh, lalu apa untungnya kita dimakamkan di samping orang yang kita cintai? Apakah kita bisa bertemu dengan orang yang kita cintai itu di alam barzakh? Menjawab pertanyaan ini tidak mudah, karena terkait dengan alam lain setelah kematian. Ini masalah gaib.
Cukuplah kita berkaca pada peristiwa atau pengalaman yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya.